Wilujeng Enjing, selamat pagi warga Jabar. Gini ya, saya bingung dengan Pak Adel itu yang kemarin laporin Pak Dedi ke polisi. Ya, gimana bingungnya? Dengan salah satu alasannya, dia takut kalau anaknya suatu saat dimasukin ke barak gitu loh. Loh, sekarang kan kalau anak itu dimasukin ke barak harus ada persetujuan dari orang tua dan gurunya, ya toh? Kok harus repot-repot laporin Pak Dedi ke polisi? Ngapain? Tinggal tolak aja. Gak mau tanda tangan kan beres, anaknya aman. Terus soal anak gak boleh kotor. Pakai baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor. Loh, anak Indonesia memang harus berani kotor kok. Tanah kita kan subur gitu loh, sawah harus digarap. Tangannya harus kotor. Masa menghindari kotor? Iklan sabun cuci aja, motonya gitu kok. Anak Indonesia harus berani kotor. Soal kotor bajunya nanti kan ada deterjen gitu loh. Ada B29. Aneh-aneh aja Pak Adel ini, heran saya. Terkodal-kodal kebangetan lu ya. Kebangetan. Marahin aja Bu. Kebangetan, beneran. Gua kalau ada di depan lu pengen gue cetrok-cetrokin tuh jidat lu tuh. Otak lu tuh pengen gue cetrok-cetrokin lu. Miring otak lu beneran. Giran ditanya dulu wawancara pertama tuh, lagi lu pertama keluar tuh. Yang diwawancara di rumah lu ngakunya lu orang Bekasi Babelan, tahu-taunya orang Jakarta lu. Ternyata. Giran ditanya sama Nusantara TV sama presenter Nusantara TV, kalau KTP saya sih Jakarta, hanya anak sekolah di Bekasi. Oh, begitu. Terus lu ngapain songong? Kebiasaan lu. Segala ngelaporin Deddy Mulyadi lu selaku Gubernur Jawa Barat, sedangkan lu sendiri bukan warga Jawa Barat tulen lu. Sana lu ngejedok di Taman 24 jam lu. Ngapain lu? Bikin malu nama Bekasi aja lu, ngeri riuh. Gemes. Lu ngelaporin Gubernur Jawa Barat. Posisi anak lu aja kagak masuk di dalam barak militer. Udah gitu anak lu ternyata di Bekasi timbang numpang sekolah. Timbang numpang sekolah doang. Lu udah lelaguan kayak begitu. Beneran sumpah gua kalau deket sama dia pengen gua cetak-cetak itu jidatnya tuh biar mikir. Kalau perlu otak lu tuh pengen gua aduin sama biji karet. Lu tahu kagak biji karet? Biji karet yang bulat tuh, yang suka sama anak-anak zaman dulu atau disatuin tuh. Letak dijadiin, pengen tuh gua getokin lu pakai biji karet tuh. Otak lu itu biar kagak error. Ditanya ada orang besarkah yang di belakang bapak, dia jawab nggak ada kok, nggak ada nama besar gitu kan di belakang, hanya ada satu aja, si bapak itu. Si bapak, oh no, yes. Dia ngomongnya pantesan cocok lu berdua 11-12, yang satu otak kanannya konslet, yang satu otak kirinya yang konslet, jadinya dijadiin satu, udah pada error kayak gitu tuh. Untung kagak pada meledak juga lu. Udah sana lu kembali ke habitat lu sana, ke daerah Jakarta sana kembali menjadi penghuni Taman 24 jam noh. Jagain tuh lampu taman lu sama lu tuh, biar apa? Biar otak lu terang. Lu kalah sama lampu Taman 24 jam lu, pemikiran lu. Aduh, gelap gulita pemikiran lu, heran. Tahu ada kepentingan apa lu dulu PSBY yang lu somasi, sekarang Deddy Mulyadi ada kepentingan apa lu? Emang bener kayaknya lu pendaringan lu itu kering. Jangan-jangan di Jakarta juga lu kagak dianggap sebagai warga. Lari ke sini ke daerah Bekasi. Gak taunya. Bener gua mah kesel sumpah. Kesel amit-amit, untung gua kagak lagi bunting ya. Kalau lagi bunting gua ngeri banget anak gua kayak dia. Amit-amit dah udah belah mindalik, jangan sampai. Udah ringkus aja lah, orang model yang kayak begini mah ringkus. Pakai karung goni sono, tenggelemin ke Kali Bekasi sekalian. Mulyadi ini dilaporkan tindak pidana oleh Adel Setiawan karena dia semena-mena menjadi seorang gubernur, jadi bikin aturan masukin anak ke barak itu. Menurut Adel Setiawan itu adalah hal yang sangat tidak manusiawi karena melanggar hukum, dan Adel ini melaporkannya ke Bareskrim atas alasan itu. Anehnya si Adel ini nggak punya anak yang dimasukin ke barak. Bahkan Adel yang masukin ke barak itu anak-anak nakal, ada yang diantar sama orang tuanya juga. Nah, seandainya barak militer ini nggak ada, lalu kita sebagai orang tua harus berupaya apa gitu. Barak juga bukan tiba-tiba anak disuruh main berperang gitu, enggak. Barak itu saya aja dulu ya ikut-ikutan paskibra terus pramuka itu semi militer, dan ada nilainya. Adel nilainya Adel waktu SMA kemana aja Adel?
ikut-ikutan kegiatan ekstrakurikuler, enggak, yang semi-semi militer, enggak ada itu Adel, pemaksaan, malah nikmat. Sudah ada contohnya kan yang 3 itu, ada contohnya kan orang yang rebel, lalu dibarak, lalu akhirnya jadi manusia lebih baik. Jadi Adel maunya gimana, Pak Deddy di penjara? Wow. Salam Indonesia, salam Jawa Barat. Halo guys, hari ini saya nggak searching berita guys, nggak searching ya. Jadi hari ini saya baca komen aja lah buat upload. Adel itu anteknya Anies, gagal gugat Jokowi, lari ke KDM, mau adu domba orang Jawa Barat. Betul abangku. Mangkan aing menta anu pro KDM ulah kau goyahkeun ku berita nanaon gitu nya. Mudah-mudahan besi Pak Deddy bukti masalah apapun nya nu dilaporkeun ku si Adel gitu. Itu ternyata. Tapi emang bahagian Adel emang cari masalah gitu. Cari perkara. Tahun 2016 Adel pernah gugat Pak SBY, tapi dulu sempat dilaporin balik gitunya. Tahu kalau sekarang sama KDM. Laporin balik tahu kagak? Ya mudah-mudahan sih dilaporin lagi. Salam Indonesia, salam Jawa Barat. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya baru baca berita berkaitan dengan laporan Adel Setiawan ke Bareskrim berkaitan dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang membarakkan anak-anak yang butuh perlakuan khusus. Artinya anak-anak yang membandel, yang sekolah dan orang tuanya tidak lagi mampu menanganinya. Kemudian Adel mengatasnamakan orang tua siswa atau wali murid melaporkan Kang Deddy Mulyadi. Langkah Adel Setiawan ini direspon oleh Senator Provinsi Jawa Barat, yaitu dari Partai PDI Perjuangan, yaitu Kang Ono Surono. Kang Ono menyampaikan bahwa ia akan membackup dan memberikan pengacara terbaik kepada Adel Setiawan dalam hal Adel Setiawan ini mencari keadilan katanya. Saya jadi bingung, konsep keadilan yang kayak gimana sih yang dicari oleh Adel Setiawan ini? Atau setidak-tidaknya Kang Ono Surono ini punya konsep keadilan yang semacam apa, sehingga langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi untuk menertibkan anak-anak yang butuh perlakuan khusus ini dianggap tidak punya rasa keadilan. Saya jadi bingung, konsep keadilan yang seperti apa yang dicari oleh Adel Setiawan ini. Kedua, saya juga jadi bingung bertanya-tanya, apakah kemudian anaknya Adel Setiawan ini juga dibarakkan? Kalau anaknya Adel Setiawan ini tidak menjadi bagian dari anak-anak yang dibarakkan oleh Kang Deddy Mulyadi, lah terus urgensinya dia untuk pribadinya dia apa? Apakah dia sebagai pribadi atau sebagai kepala keluarga atau sebagai orang tua murid merasa dirugikan? Kalau tidak ada kan tidak punya legal standing. Iya. Sudahlah, jangan cari panggung di situ. Orang-orang sudah pada tahu sekarang ini era keterbukaan. Buat Adel Setiawan, kalau mau cari panggung atau membuat panggung untuk mencari popularitas, mending terjun langsung ke dunia politik. Itu jauh lebih bermartabat. Pesan yang lain untuk Kang Ono Surono, Kang, bagi saya sampean ini salah satu public figur dalam hal politik yang menurut hemat saya bagus, cemerlang, inovatif, kreatif. Jangan rusak nama baik Akang hanya bahasanya hanya karena ya udah yang penting berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi gitu. Jangan begitu, Kang. Begitu. Rusak nama sampai nanti. Udah rusak. Bisa-bisa nanti suaranya PDI Perjuangan di 2029 di Jawa Barat bisa down, bisa hancur. Karena kenapa, Kang? Diakui atau tidak, apa yang menjadi kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini sangat diapresiasi oleh banyak kalangan. Menurut hemat saya, jangan begitulah, Kang. Sekali lagi untuk Adel Setiawan, kalau mau cari panggung, mending terjun langsung ke dunia politik. Nyalek kek. Jangan mencari panggung di situ. Panggungnya tidak ada di situ. Panggungnya mau roboh. Kalau dirimu naik panggung di situ, dirimu hancur. Hancur. Aduh, ya Allah, keadilan yang kayak gimana yang kau cari, Adel Setiawan? Sini, ngopi ke Malang. Tak tanggung transportasinya. Kalau perlu saya akomodasinya, wes. Mari kita ngopi, saya sediakan kopi.
kopi terbaik di Kota Malang. Mari kita berdiskusi berkaitan dengan langkahnya Kang Deddy Mulyadi. Terakhir, pesan saya buat senior saya, Kakanda Kang Deddy Mulyadi, teruslah melangkah Kakanda. Saya ya sebagai aktivis media sosial, meskipun hanya sekup TikTok, selalu mensuarakan bahwa hal baik, mau dipola bagaimanapun, mau dikritik bagaimanapun, mau dikecam bagaimanapun, dia akan tetap baik. Namun terkadang hal baik itu baru kelihatan nanti dampaknya, bukan saat ini. Bukan begitu Kakanda? Semangat. Si Adel diundang lagi di TV. Nah, namanya itu mengabulkan apa namanya cita-cita dia. Emang cita-cita dia pengen diundang di TV. Pengen masuk TV, yang lumayan, ya kan? Dapat duit transport, apa duit tapping. Coba, nih ya. Lu ngomong, ya kan? Gua bahas. Nggak usah pengacaranya KDM, nggak usah KDM. Lu debat sama gua istilahnya patahin semua argumen-argumen lu, ya. Lu ngomong, langsung gua patahin. Guru itu, beberapa guru itu bahkan dipidana karena waktu itu kalau nggak salah bahkan memotong rambut siswa saja itu udah memenuhi unsur pidana. Nah, begini deh, emang namanya potongan rambut itu tidak mempengaruhi masalah kecerdasan seseorang, ya. Tapi yang ditekankan di sekolah itu masalah mentaati peraturan, bukan soal model rambutnya, ya. Gondrong kayak cepak kayak botak itu mah terserah. Tapi soal mentaati peraturan. Kalau peraturannya harus pendek, ya berarti pendek. Jadi kalau udah ada peraturan, ya harus ditaati. Yang nggak taat, ya harus dihukum. Dan hukuman itu ya disesuaikan dengan peraturan yang ada di sekolah itu. Nggak usah dibawa-bawa ke pidana. Mikir. Anak lu nggak usah disekolahin kan? Nah, ini secara bersama-sama terstruktur, ada perintahnya, ada surat perintahnya, ada pelaksanaan di lapangan, dan terjadi. Dibotakin, terus suruh merangkak di tanah yang kotor. Lu lihat video yang mana? Yang melayap di tanah kotor? Nggak ada di video barak militernya KDM. Yang lu lihat itu videonya Denny Cagur, anaknya belepotan lumpur. Makanya kalau ngelihat video itu dilihat akunnya Adel dan lain sebagainya. Cuman di atas itu semua pasalnya jelas kok, 76H itu yang berbau-bau militer itu dilarang, melibatkan anak ya di bawah 18 tahun. Nah, bau-bau militer, lo bau. Nih, Pramuka juga berbau militer, Paskibra juga berbau militer. Apalagi Paskibra yang ngelatihnya udah jelas militer. Terus ke depannya itu pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Siapa yang mau ngelatih? Lu yang mau ngelatih, Pak Adel yang terhormat. Susah ngomong orang botol ini. Terus masalah pasal nih, gue jelasin ya sama lu nih ya. Di pasal itu berbunyinya seperti ini. Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer. Jadi intinya tidak boleh melibatkan anak untuk urusan militer. Ini mah kebalik, Adel. Yang dilakukan KDM itu terbalik, yaitu melibatkan militer untuk urusan pendidikan anak. Paham kagak sih? Masih kurang paham? Gua ulang. Yang dilarang itu melibatkan anak untuk urusan militer. Ya. Melibatkan anak untuk urusan militer. Yang dilakukan KDM adalah melibatkan militer untuk urusan anak. Masih kurang paham juga? Sekolah lagi lo di sono. Mana ke lu, di Beirut ke, di Lebanon ke, sono sekolah lu biar ngerti. Sebetulnya fokus ke sana sebetulnya itu sudah bisa paling nggak menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk memproses pidana. Kan harusnya ada ahli ya, atau mungkin seorang trainer yang certified yang mendampingi proses selama di barak itu. Ini juga orang TV-nya nih, ikut-ikutan pola pikirnya kayak si Adel. Segala harus ada ahli. Ya emang di situ kan ahli semua. Psikologisnya ahli, psikolognya ahli, gurunya ahli. Semuanya itu ahli-ahli itu ngumpul di situ. Makanya main ke sono. Jangan cuma ngomong doang. Ahli, semua juga ahli. Kalau nggak ahli mah nggak bakalan dilibatkan, termasuk para pelatihnya. Itu udah profesional. Paham nggak sih? Gua pernah ikut barak militer, paham nggak? Di perusahaan gua pernah di barak militer kan. Semua karyawan wajib
Jadi mereka itu emang profesional para pelatihnya. Paham ente? Nggak ada itu siksa-siksaan di barak militer. Nggak ada itu merangkak-merangkak di tanah kotor tuh, nggak ada. Nah, kalau ada yang masuk, baru ada. Khusus buat lu. Nah, ini masih di pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak nih, yang huruf N. Itu memang ada diatur mengenai perlindungan khusus kepada anak. Itu caranya diberikan kepada anak dengan perilaku sosial yang menyimpang. Itu ada aturannya sebetulnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Sisdiknas, Undang-Undang Sisdiknas juga diatur mengenai, sudah lengkap sebetulnya aturan-aturan itu. Cuman saya nggak tahu kenapa KDM ini kok nggak melihat ke sana. Lu yang nggak ngeliat ke sana, Adel. Lu pernah ngeliat ke barak? Hah? Lu pernah? Nggak pernah. Lu mah semua itu sudah dikaji, Adel. Dari sudut apa namanya itu hukumnya, dasar hukumnya, semua udah dikaji. Cuman lu mah nggak diajak waktu kajian, ribet kalau ada lu. Semua udah dikaji, termasuk pasal-pasal yang lu sebutin itu gue yakin udah dikaji, ya kan? Memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan sosial khusus. Nah, makanya dibarakan itu bentuk perlindungan, Adel, supaya mereka tidak lagi terkontaminasi ya dengan hal-hal yang negatif seperti tawuran, narkoba, geng motor, ya dan lain sebagainya. Masuk ke barak itu termasuk perlindungan, bukannya diliarkan. Sekolahnya di mana ini si Adel? Gua rasa sedih ini guru-gurunya si Adel ini. Karena apa? Karena punya murid yang gagal kayak begini pola pikirnya. Sedih gua rasa. Terus itu istrinya sama anaknya apa nggak malu ya? Punya bapak kayak dia. Nasib ya, ibu ya, nah nasib punya bapak dan suami yang kayak begitu. Yang sabar ya bu, ya, nah yang sabar ya. Ini ujian punya bapak kayak begitu. Aldel versus netizen Indonesia. Kita tunggu sampai di mana. Nah, kabarnya ya tim kuasa hukumnya KDM akan melaporkan balik Anda. Siap-siap Anda.